Dor. Hai. Dor. Hai guys, kembali lagi bersama kita di podcast Open Minded. Apa jargon kita? Open your mind, open your heart to better future. Woo! Aduh, udah lama banget gak sih kita? Udah lumutan. Lumutan, maaf ya guys. Maaf ya udah nungguin. Yang udah nungguin, tentu aja kita punya busy schedule. Dan ini kita masih pakai seragam. Tapi hari ini kita akan kembali ke salah satu segmen yang udah di request banyak orang dan pasti udah ditunggu-tunggu banget buat kalian yang remaja, betul. Jadi namanya para remaja dan banyak juga orang tua yang request ke kita kayak tolong dong bahas di segmen favorit kita semua, yaitu don't call it tabu, atau jangan katakan itu tabu, karena tidak ada yang tabu di dunia ini teman-teman. Betul? Betul. Betul. Seperti di episode hari ini kita akan bahas tentang PMS atau penyakit menular seksual. Mungkin kalian yang nggak familiar, aduh kak aku international school. Oke. It's called sexually transmitted infections. Ini by WHO ya. Jadi udah paten karena menurut World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi apa itu PMS? Apa itu PMS? Itu PMS. Oh, itu PMS, bukan premenstrual. Bukan premenstrual. Ya. Ya, itulah. Itulah premenstruasi ya. Tapi PMS di sini adalah sebuah penyakit menular yang umumnya ditularkan melalui aktivitas seksual, terutama yang tanpa pengaman. Mungkin sederhananya kayak gitu teman-teman. Tapi nantinya kita akan membahas lebih lanjut lagi nih. Top 3 ya. Menurut kita nih top 3 penyakit menular seksual yang umum terjadi pada remaja usia 15 sampai 24 tahun. 15 nih yang kalian baru masuk kelas 1 SMA, wajib tolong didengar ya teman-teman, karena ini adalah sesuatu yang penting menyangkut masa depan kalian juga. Tolong dengarkan dan terapkan ya guys. Apa yang buruknya? Betul. Jangan. Nanti kalau misalnya kamu kenapa melakukan ini, kita bisa nonton podcast Open Minded. No, jangan malu-maluin kita, oke? Jadi hari ini kita akan bahas top 3 yang akan berkaitan dengan masa depan kalian juga. Jadi mohon semuanya untuk diperhatikan karena podcast kita adalah podcast peer yang sangat menyenangkan. Kita yang imut dan menggemaskan. Kita yang sangat dan ini sangat berfaedah. Langsung saja, ini dia podcast Open Minded segmen Don't Call It Tabu. Oke guys, jadi langsung aja kita yang pertama. Yaitu kita nggak akan bahas tentang HIV lagi ya guys. Betul. Dari yang top 3 itu nggak ada HIV Itu udah terlalu basic kalian juga udah tahu lah ya. Jadi kita bakal bahas yang lain-lain nih yang mungkin kalian belum tahu. Oke, jadi yang pertama itu ada gonore, ya kan? Iya betul. Nah, kita sebutin nama lengkap dia karena udah dikasih tahu sama orang tuanya nih namanya. Udah dikasih nama lengkap ya. Jadi namanya itu adalah Neisseria gonorrhea. Nah, apa sih gonorrhea ini? Gonorrhea ini adalah infeksi bakteri ya teman-teman. Kan ada infeksi itu ada bakteri, ada jamur, ada virus. Tapi kalau untuk gonorrhea sendiri dia adalah infeksi bakteri yang umumnya menyerang saluran reproduksi seperti uretra, yaitu saluran kemih dan cervix, yaitu rahim. Ya, yang dimiliki oleh kita para perempuan ya. Jika yang perempuan ini sangat ini berbahaya kalau misalnya sampai menyerang ke serviks kalian. Betul. Apalagi kalau misalnya kalian lagi ya mungkin yang udah umur 20-an merencanakan kehamilan atau gitu. Ya umur 20-an kan udah menikah, merencanakan kehamilan. Nah, ini bisa jadi salah satu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada janin ya. Bukan hanya pada diri sendiri, tapi pada janin juga. Nah, tapi selain uretra dan serviks, gonorrhea ini juga bisa menyerang tenggorokan. Mungkin banyak yang bertanya, hah kok menyerang tenggorokan? Gimana nih ceritanya?
Ya, jadi bakteri Neisseria gonorrhoeae itu ya tadi, atau kita biasa panggil dengan gonore ini biasanya disebabkan oleh kontak seksual atau hubungan seksual tanpa pengaman. Ada 3 sih ya bentuknya ya. Iya. Yang pertama ada vaginal, ada oral, dan ada anal. Secara sederhananya kalau vaginal itu adalah hubungan yang bukan bener sih. Secara Iya normal, bener, apa ya? secara normal vagina dan penis ya begitu. Gitu. Terus yang kedua itu ada anal dulu. Nah, anal ini teman-teman sebenarnya kita warning kalau misalnya yang analnya tidak untuk ditiru. Iya. Karena anal ini berhubungan lewat belakang. Back. Ya, backdoor. Iya, Kebetulan lewat belakang. Dan terakhir ini yang sepertinya sebaiknya sangat dihindari ya teman-teman, adalah hubungan seksual oral. Kalau yang kata oral yaitu menggunakan mulut kalian, gitu ya, dengan orang yang terinfeksi ya. Jadi bisa vaginal, bisa oral, bisa anal. Nah, makanya itu kenapa tadi gonorrhea ini bisa menginfeksi ke tenggorokan Ya, dan karena- juga rektum juga. ya, karena kalau di oral kan menyebabkan di tenggorokan. Nanti si bakteri Neisseria gonorrhoeae ini bisa lengket dan nembus di sel epitel. Di sini kan tuh ada sel epitel teman-teman, secara mudahnya ya. Dan itu nanti bisa memicu respon radang, tentu aja karena itu adalah infeksi bakteri yang gak familiar di dalam tubuh kita. Kemudian tadi yang kayak kita ada singgung di awal ya, kalau misalnya sampai itu kena di serviks ya, Iya. dapat ditularkan dari ibu Ibu ke ke bayinya, betul. Dan ini bisa jadi sangat berbahaya karena ya apalagi yang tadi ya, yang anal dan oral tolong dicatat, tidak untuk ditiru. Catat. Ini sangat penting, warning ini penting, tidak untuk ditiru. Di sini semua adalah informasi yang legit dan kita sampaikan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kita sebagai peer educator kepada kalian. Oke, nah udah tadi ya. Udah. Sekarang kita ke dampak fisiknya. Apa itu dampak fisiknya? Nih, infeksi Ada akut. infeksi akut itu Di ada uretritis. Ya. Uretritis itu kayak Artinya? iya, itu tadi ya peradangan juga lah intinya pada uretra. Jadi yang mengalami uretritis ini bakal merasakan nyeri atau sensasi kebakar setiap kali dia itu buang air kecil gitu. Karena tadi tuh ada peradangan dan juga infeksi karena bakteri gonorrhea itu tadi. Ya bayangin aja kayak tangan atau kaki kalian luka, Ya. terus kesiram air. Wah, itu perih banget kan. Perih, Ya, ya. itu pasti rasanya kayak gitu. Yang kedua, Yang kedua itu bisa juga keluar nanah atau cairan abnormal. Anomali ya. Iya. Keluar anomali. Bayangin dari tubuh kalian keluar anomali. Cuma gara-gara kayak gini doang. Apakah kita zombie? No. Ini semua karena gonorrhea. Terus Dan- apa lagi? Dan si nanah ini bukan cuman kayak itu cuman dari penderita doang, enggak ya teman-teman, tapi dari korbannya juga. Kayak misalnya kayak misal contoh ya, yang menjadi bukan pelaku siapa ya, menularkan itu laki-laki, berarti dari penisnya bisa keluar nanah. Sementara yang perempuan juga dari vagina bisa keluar nanah. Kemudian yang terakhir yaitu tadi infeksi tenggorokan atau rektal yang sering tanpa gejala. Ya, tolong teman-teman, kita tidak akan menjadi siapapun di sini, tapi kalau kalian melakukannya, bertobatlah ya. Segera bertobatlah, akhir zaman sudah dekat. Oke. Nah, tapi bersyukurnya kalau untuk si gonorrhea ini masih ada kesempatan bagi kalian untuk mengobatinya. Tapi bukan berarti bisa dicoba terus iya sembuh. Terus sembuh coba lagi, enggak. Rusak lama-lama ya. Rusak ya. Yang pertama kalian bisa, buat yang para wanita nih, perempuan, tolong diperhatikan ya. Bisa mengalami radang panggul atau PID. Itu ciri-cirinya nyeri panggul, berisikonya infertil atau kalian tidak akan bisa memproduksi banyak sel telur, mengurangi tingkat kesuburan ya. Dan bisa juga kalian etopik
topiknya ini bahaya banget. Oh, amenopik itu yang ini, bukan yang kayak buah anggur itu nggak sih? Bukan buah anggur. Dia yang ini hamil. Bohongan. Dia hamil, tapi dia di luar Bukan ya? rahim. Oh iya. Bayangin janinnya bayinya di luar rahim. Karena rahimnya kan rusak, padahal sebenarnya kalau bayi itu sendiri sebenarnya di dalam rahim kan ada air Iya. ketuban tuh, itu buat melindungi dia kan. Bayangin Iya, kalau itu misalnya memang dia udah di tempat seharusnya. ya, bayangin kalau dia di luar rahim, ya gimana ya pertumbuhannya dia mau pasti hidup dan tidak pasti maksimal. nyakitin ibunya juga gitu. Iya, pasti dia juga terlahirnya dengan banyak kekurangan sih. Kemudian selain yang perempuan, laki-laki kan juga bisa mengalami infertilitas karena epididymitis. Gitu. Epididymitis ya. Betul. Radang lainnya. Terus ya itu bakteremia. Ya, jadi gonorrea ini termasuk penyakit yang bisa nyebar melalui saluran darah ya. Iya. Berarti kan? Ya. Karena darah itu kan juga termasuk cairan tubuh. Jadi Nah itu intinya PMS itu pasti selalu berhubungan sama penularan melalui cairan tubuh. Mostly itu melalui aktivitas seksual ya. Iya. Karena sebenarnya itu cairan tubuh yang dalam, bukan kayak darah keluar. Nah, tapi juga bisa. Bisa Jangan. bisa kayak donor darah nih, dapat donor darah dari orang yang sakit gitu. Itu juga bisa. Nggak melulu semua ini tentang aktivitas seksual teman-teman, tapi mostly ini kan dari aktivitas seksual. Karena kalau misalnya kayak donor darah pasti udah dicek dulu sama dokternya. Iya, nggak mungkin. Ketemu ini anak kecil ya. Iya. Terus tapi kalau misalnya penyakit melalui aktivitas seksual itu kemungkinan lebih besar. Ya apalagi kita tahu sekarang, kita nggak usah bohong-bohong ya. Kita juga tahu kita anak SMA. Globalisasi ya kan, banyak informasi, kalian juga pasti bisa akses segala macem. Yang pakai VPN, saya juga tahu kalian pakai VPN ya. Tolong diperhatikan konten-konten yang mendidik saja seperti kita. Jangan lupa nonton kita terus. Oke. Terus kalau tadi tuh dampak fisiknya ya dari Iya. gonorrea. Terus sekarang dampak psikisnya. Pasti sih. Pasti Malu. Nah, udah malu sakit gitu kan. Ini bukan sakitnya gak sebanding sama rasa malu. Yang enggak, ini sakit sama malu sama-sama sakit. Udah jatuh tertimpa tangga kalau kata peribahasa ya. Terus kecemasan tentang berhubungan seksual. Pasti sih. Ya pasti lah. Ya, Udah pernah kena gitu kan, jadi pasti ada rasa trauma. takut ya, trauma gitu kan. Terus rasa rendah diri karena infeksi yang berulang atau komplikasi. Pastilah kalian merasa kayak aduh gua orangnya penyakitan. Terus misal kalian ke rumah sakit, ya kita nggak tahu sih orang berpikir apa, tapi mungkin kalian bukan kalian sih, korban mungkin akan merasa kayak oh ya ampun gue dijudge sama orang ini, gue dijudge sama orang itu, padahal kan sebenarnya mungkin enggak, tapi itu yang menyerang emosional kalian sih, orang-orang yang terkena ya. Terus tapi tenang aja teman-teman, seperti yang kita bilang tadi, buat yang udah terlanjur ada pengobatannya melalui injeksi antibiotik ya, misalnya kayak cephalosporin itu membantu banget karena bisa resistensi terhadap obat-obatan lama tuh semakin meningkat. Betul. Tapi meskipun ada pengobatan, jangan coba-coba. Buat yang udah terlanjur ya kita perbaiki. Kedepannya tidak lagi. Buat yang belum pernah, jangan sampai ya. Ya jangan sampai lah pokoknya ya. Kalau udah kena ya bertobat dan diobati lah. Betul. Sampai sembuh. Betul. Terus yang kedua, sekarang kita akan berkenalan dengan sifilis. Enggak sih, jangan buruk teman-teman, jangan kenalan sama dia. Pokoknya kita cukup tahu. Iya TTA, yang tahu-tahu aja ya. Sifilis atau nama lengkap dia Treponema pallidum. Pallidum. Beda ya. Menurut WHO. Menurut WHO, sifilis ini adalah infeksi bakteri juga yang kronis dan memiliki tahapan. Dia ada yang dari apa sih levelnya, level. Kalau kalian makan seblak ada level 1, 2, 3. Nah ini sifilis. Ya, dia juga punya level juga ya, ada level primer, sekunder, laten dan tersier.
Dan masing-masing gejalanya itu ada tanda dan resiko yang berbeda juga ya. Nah, penyebabnya itu adalah kontak langsung dengan selaput lendir saat berhubungan seksual. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang udah lebih dewasa atau ada yang udah pernah ke dokter kali ya, tahu kali selaput lendir itu apa? Aku nggak tahu sih jujur. Menurut aku ya mungkin selaput lendir itu yang kayak orang-orang bilang kayak mungkin kayak ini masih virgin atau enggak. Mungkin itu ya mungkin. Ya, itu ya. Kayaknya sih itu teman-teman. Tapi ya nggak usah dicari tahu ya dengan melakukannya. Cukup dengerin kita aja di sini, cari di internet atau tanya ke dokter yang berpengalaman, yang profesional. Dan lagi-lagi sifilis ini juga bisa ditularkan Ya, dari ibu ke janinnya atau congenital syphilis itu. Lagi-lagi ini adalah sebuah hal yang menyedihkan banget ya teman-teman pastinya, karena ya, bayi itu bahkan belum lahir, sebagian dari masa depannya udah rusak, dirampas oleh penyakit ini. dirampas oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Oke. Ya kan. Kemudian dampak fisiknya, kalau untuk tahap primer itu kalian akan merasakan luka-luka kecil, sebenarnya tidak nyeri di area genital atau mulut bagian ini. Iya. Mulut kelamin ya sebenarnya ya. Kalau genital mulut kelamin, bukan mulut ini enggak ya, bukan. Terus kalau tahap sekunder tuh ruam-ruam kulit. Kalau kalian tahu ya lagi gatel-gatel di area kemaluan itu juga kadang kan bisa berbintik-bintik sampai merah itu gatel. Nah mungkin itu ruam biasa, tapi mungkin aja itu menjadi ciri fisik dari sifilis. Kemudian ada demam, terus ada pembengkakan kelenjar limfa juga. Dan terakhir tahap laten atau tersier itu udah tahap paling parah ya. Udah nggak ada gejalanya, terus tapi menimbulkan kerusakan pada jantung, saraf atau neuro hingga sistem organ. Jadi benar-benar secara diam-diam. Iya, jadi bagian dalam kalian benar-benar rusak gitu, organ-organnya. Kalian bayangin jantung kalian rusak, sarafnya nggak bekerja dengan baik ya. Apalagi yang mengalami range-nya ya 15 sampai 24, dan bukan lagi-lagi ini bukan berarti orang dewasa enggak, tapi 15 sampai 24 tahun itu rentan karena banyak pergaulan di baik lingkungan sekolah, kerja atau kuliah ya. Dan ini akan rentan banget untuk terkena ya. Makanya padahal kalian masih punya masa depan, umurnya masih panjang gitu. Kita nggak tahu umur manusia teman-teman, tapi bolehlah kita bermimpi memiliki umur yang panjang ya kan. Dan yang terakhir si sifilis ini juga saking jahatnya teman-teman, bayangin penyakit ini ya udah bikin rusak organ, jahat kali ya. Bikin apa? Kebutaan, gangguan mental, gangguan saraf, hingga kematian kalau nggak diobati dengan cepat dan tepat ya. Jadi jangan anggap kayak ya lah penyakit menular seksual doang, sebahaya apa sih? Emang bahaya banget ya kan. Gak ada yang mau ngalamin teman-teman, serius. Terus apa dampak psikis? Dampak psikisnya yang mirip-mirip sama yang tadi juga. Iya betul. Lebih ke mental ya. Aku udah gila nanti kalian. Buat gila sih ada gejala orang dengan gangguan jiwa nanti kalian ya. Gara-gara mengalami ini terus kalian jadi aduh aku takut, depresi, tertutup, udah traumatis ya kan. Terus kalau ini ya kalian tahu sih obatnya umum ya, suntik penicillin. Terus ada terapi namanya gold standard. Nah terapi ini tuh ada evaluasinya juga untuk memastikan keberhasilan terapi. Nah kalian bisa denger ya kalau gold standard ini bukan sebuah terapi yang nggak pasti bahwa kalian bakal sembuh. Iya, dia tetap dievaluasi terus. Jadi ya kondisi fisik imun orang juga beda-beda teman-teman. Jadi yang udah kena kami doakan cepat sembuh. Buat yang
belum, tolong jangan coba-coba. Dan di sini adalah edukasi bersama, kita peer kalian, Peer gitu. kita peer dan kita mau bersama-sama supaya kita semua sama-sama sehat. Habis itu ada, oh iya, yang terakhir ini adalah penyakit yang parah ya. Ini setahu aku sih nggak ada obatnya, tapi kita Iya, lihat nggak ya ada guys. obatnya. Setahu aku ini nggak ada obatnya, yaitu herpes genital atau HSV1 dan HSV2. Kalau menurut WHO sendiri, herpes genital ini adalah dari virus, dia bahkan punya virusnya sendiri ya, Iya, virus betul. herpes simplex atau HSV. Makanya tadi namanya kalau udah kena tuh HSV1 atau HSV2 penderitanya, penderita HSV1 atau penderita HSV2. Nah, virus ini tuh menetap di dalam tubuh setelah infeksi awal dan dapat kamu berulang sepanjang hidup. Pengen guys, Sepanjang hidup. sepanjang hidup. Dan Ya, itu itu. pasti sedih ya, Ya, pasti gimana sedih ya dan rasanya? sakit gitu. Sakit terus gitu. Dan Penyebab- disebabkan oleh kontak kulit ke kulit sama seks. Oh, berarti kalau misalnya kontak kulit ke kulit gak harus masuk ya? Iya, sih, kayak Iya, gitu. jadi teman-teman gini ya, kita udah pernah didatengin dokter Obgyn di sekolah kita dan dan menurut beliau apa ya, aku agak lupa nama ilmiahnya itu, tapi ada yang kalau misalnya kayak misalnya, maaf ya teman-teman, ini bukan tidak bermaksud apa-apa, tapi kayak vagina dan penis itu kayak melalui gesekan doang, misalnya kayak penis gak sampai masuk ke vagina Iya, itu, kan. cuman digesek doang itu. Nah, ini bisa menyebabkan juga herpes genital karena ada kontak kulit ke kulitnya kan, apalagi sampai masuk deh itu, itu udah pasti parah banget ya. Pasti masuk. Terus oral sex dari partner yang memiliki herpes oral. Memiliki herpes oral berarti Iya kan dia bisa dibuat iya, dia kayak sariawan-sariawan. ya gitu. sariawan kan. Kalau pernah lihat mulut orang tuh yang ada bintik-bintik putih gitu atau merah-merah, nih itu bisa jadi. Kita nggak jadi, menuduh iya. ya, sekali lagi bisa jadi itu Bisa adalah jadi. tanda-tanda herpes. Jadi kalau misalnya dia memberikan, maaf nih, oral seks ke pasangannya, itu juga bisa menularkan si virus ini ya, virus herpes ini. Terus yang terakhir tuh virus dapat ditularkan melalui tanpa luka aktif juga. Jadi nggak benar-benar kelihatan kayak oh punya herpes nih di mulutnya gitu, atau oh dia kelihatan nih di daerah kemaluannya memiliki herpes ya. Benar-benar nggak kelihatan aja sih. Ini bahaya banget, serius ini bahaya banget. Dan dampak fisiknya, Dampaknya. jangan dulu, udah Apa ya? Ini tuh bakal menimbulkan kayak kulitnya tuh melepuh gitu, terus kayak apa ya, bentuknya tuh kayak gitu merah-merah, bisul tapi iya. melepuh gitu. Ya terus dia pasti ya sakit lah dan gatel juga. Terus kita berdua nih, menurut pengalaman kita sebagai penderita alergi ya, kita alergi aja tuh, kayak aku alerginya, kalau alergi aku kamu tuh pasti mata ikan di tangan. Iya. Jadi itu aja udah kayak perih itu juga banget, stres banget, apalagi terus sakit. ini gitu kan. Apalagi ini kayak lebih sakit lagi guys, karena kayak rasanya tuh sampai kayak melepuh, bener-bener kayak melepuh. Gimana sih, kayak kena air panas gitu. Terus lukanya tuh dapat muncul pada area kelamin, itu udah pasti, pada anus. Nah itu aja area kelamin, anus saya udah sakit, apalagi bisa muncul di area mulut juga. Itu pasti gimana makannya ya, gimana minumnya. Coba ya gini ya teman-teman, kalau kata orang kita nggak perlu jatuh dulu ke dalam jurang untuk tahu itu rasanya sakit. Kita cukup dari pengalaman orang, Iya. kita jadiin pelajaran, kita dapat ilmu kayak gini, kita belajar bersama-sama. Iya. Juga kita jadiin pelajaran. Iya, nggak usah sampai kita yang ngerasain dulu. Betul. Terus dapat menyebabkan komplikasi serius seperti meningitis atau atau infeksi neonatal jika ibu hamil ya terinfeksi saat melahirkan. Oh, Nggak berarti bisa dia melahirkan neonatal pada saat melahirkan kan? Iya. Iya, dia melahirkan terus mengalami infeksi ya.
Karena apalagi itu pasti kalau melahirkan kan kita tahu banyak cairan tubuh ya, darah maksudnya, cairan tubuh berupa darah. Dampak psikisnya lagi-lagi teman-teman pasti orang-orang yang bisa ngerasa cemas, terkena gangguan mental ya, gangguan psikis, dan ketakutan untuk berhubungan lagi meskipun kalau udah sembuh ya, kalaupun udah sembuh takut menularkan ke orang, takut tertular. Takut tertular, betul. Karena bagaimanapun teman-teman, dokter itu adalah manusia yang berusaha semaksimal mungkin. Kata dokter Indosiar, kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya kan. Itu berusaha semaksimal mungkin. Semuanya balik lagi teman-teman ke tangan Tuhan yang ya itulah menulis takdir kita semua ya. Kalau untuk siapa namanya ini? Herpes ya. Si herpes ini dia nggak ada penyembuhan totalnya. Nggak kayak si sifilis sama gonore tadi yang bisa sembuh total. Tapi kalau misalnya si herpes ini nggak bisa sembuh sampai benar-benar sembuh total gitu, tapi masih bisa lah dikurangi. Iya, diperpendek durasi dan frekuensi gejala. Misalnya kayak misalnya dari yang setiap hari ngerasa radang di area kemaluan atau di mulutnya, itu bisa dikurangin frekuensi jadi seminggu atau sebulan itu dengan antivirus, kayak contohnya acyclovir dan valaciclovir. Nah itu informasinya juga legit teman-teman, kita dapetin dari Harvard Health ya, kesehatan Univ Harvard, dan Harvard sendiri juga punya rumah sakit ya. Iya betul. Dia punya rumah sakit, jadi mereka bekerja di bidang-bidang seperti ini. Dan gitu ya. Dan pencegahannya sekarang. Pencegahannya untuk semua ini. Yang pertama tentu aja yang 15 sampai 24 tahun ya, apalagi yang belum menikah, apalagi yang kalian masih SMA. Ya ampun, 15 sampai 18 tahun tuh kalian masih SMA. Tolong jangan berpikir sekali-sekali untuk melakukan seks bebas ya, pergaulan bebas ya, bukan nggak usah penasaran ya meskipun kita tahu ya dengan betul. Sekarang itu kayak kita merasa penasaran itu semakin besar, dan pentingnya mempertebal iman. Iya penting ya, pentingnya mempertebal iman. Jadi, itu sih ya, lebih baik kalian isi waktu luang kalian itu dengan kegiatan yang positif gitu. Betul. Betul banget. Terus yang kedua, menggunakan kondom, salah satunya itu sebagai pengaman atau menghindari seks kalau misalnya ada luka atau ada apa, itu menghindari aja sih, karena kita tahu kan sebenarnya kayak sperma atau apa ya, kayak cewek apa ovum ya ya itu adalah cairan tubuh ya yang keluar, dan ya pastinya kita nggak tahu juga apa yang ada di dalam situ kan ya, kita nggak mungkin pas keluar kita mikroskopin dulu nih gitu kan, nggak mungkin, weird pakai footage kan nggak mungkin ya. Terus tentu saja kita edukasi, bukan hanya edukasi untuk diri kita sendiri, tapi edukasi orang-orang di sekitar kita juga, teman-teman kita. Buat yang mungkin yang remaja, mengedukasi diri sendiri dan teman-temannya, bisa di sekolah. Ya mungkin kayak kalau sesama remaja itu kayak lebih didengar gitu nggak sih? Iya betul. Kayak kadang kan kalau kita dikasih tahu sama orang yang lebih tua kayak apa sih? So tahu gitu. Kan kalau kita sama remaja kan kayak kita juga saling ngerti perasaan kita gitu. Iya, terus penyampaiannya mungkin lebih bisa diterima gitu. Terus selain itu, kalau misalnya pas partner yang udah nikah gitu, pasangan suami istri, itu sebelum nikah adalah namanya pranikah ya. Bukan hanya perjanjian pranikah, ada loh pasangan yang sebelum menikah memang ke rumah sakit untuk ini cek kesehatan, betul. Itu untuk memastikan aja teman-teman gitu. Bukan buat apa-apa kan ya. Tapi kita sebagai manusia bisa mencegah ya, dikasih alat pencegahannya. Terus ada juga pengobatan supresif untuk yang sering kambuh. Kayak tadi suntik antibiotik atau suntik antivirus dan sebagainya lah ya. Ya begitulah. Jadi terkait kesimpulan dari topik kita ya hari ini. Dari materinya dulu deh. Dari materinya hari ini ya, jangan, yang pertama tentu pas banget sih jangan ikut pergaulan bebas sih teman-teman.
Ya, karena itu sumber utamanya ya. kita bukan berarti kayak ngejudge, wah berarti yang jadi kupu-kupu malam, jadi PSK itu orang-orang wah penyakitan ya. Kita juga nggak tahu sebenarnya apa yang dialami mereka teman-teman. Iya, tapi kita mungkin sebagai mereka orang yang alasan sendiri atau iya, kita sebagai orang yang berpendidikan udah dapat ya, kita pelajaran udah- kayak gini, dan udah jadi tahu. orang tua, sekolah, temen gitu ya, saling ngingetin ya jangan sampai lah ya kejadian. Kan kita udah dikasih tahu nih gimana buruknya ya kalau udah kena gitu, jadi Mm-mm. kita bisa berpikir sendiri lah. Apalagi Iya. banyak juga yang nggak ada gejalanya, Iya, kayak gejalanya tuh kayak apa sih, kayak penyakit normal, jadi sariawan, iya. normal kan, kita nggak tahu itu tiba-tiba Iya, kejadian. tiba-tiba ini. Terus ya mungkin ya orang-orang sering nyebut kayak jangan lupa berdoa, mungkin kayak ya elah berdoa nemuin apa sih. Tapi bener, doa itu adalah kayak misalnya kalian aduh kalau orang-orang mungkin ada yang bilang kayak lemah syahwat gitu ya. Iya. Mungkin kayak kita kayak Tuhan saya berdoa, Tuhan bimbing ini. Kita juga yakin pasti bakal selalu ada jalan kok guys. Kalau Iya. kita ngadu ke Tuhan itu selalu ada jalan. Bukan berarti kayak kita ngadu ke Tuhan, oke semua selesai. Enggak. Kita juga harus berjuang sendiri ya. Tapi setidaknya Tuhan pasti selalu ada buat kita juga. Ya nggak? Yes, betul. Tapi Terus, gara-gara ini ya aku apa? jadi ingat satu kasus. Kasus legend, nggak legend sih sebenarnya. Nggak tahu sih temen-temen kalian ada yang pernah dengar ini atau enggak. Tapi ini kasus yang aku dengar di YouTube. Kalau kalian mau cari di YouTube-nya channel Hirata Dara Divan, itu cerita tentang seorang apoteker di Korea yang dia sebenarnya ya. Aku udah ngasih tahu dia, jadi dia baru denger ya. I know. Jadi dia ini apa? Dia ini Ya apoteker. Dia punya channel YouTube. Mm-mm. Nah, di channel YouTube itu dia sering kayak kasih edukasi lah tentang punya Kesehatan. kesehatan ya, termasuk termasuk penyakit tentang menular seksual kayak ini. gini juga kayak yang kita bahas gini. Ya, tapi kita jamin kita nggak. Nah, kita nggak kayak gitu. Kita masih kecil. Enggak ya? Kayak ya pokoknya dia jadi akhirnya awalnya ada satu korban yang speak up ya, ngepost lah di threads Twitter ya dulu namanya, sekarang namanya X guys kalau kalian nggak tahu. Dulu Twitter gambar burung warna biru itu ya, sekarang namanya X. Iya, jadi ada satu cewek ini dia nge-post kalau dia ini Kena. jadi korban dari si apoteker ini. Iya Gitu. betul. Padahal kayak yang orang-orang tahu ya apoteker ini kayak baik-baik aja gitu ya kan. Kalau dilihat dari YouTube dia pokoknya atau dia kayak Iya apalagi dia di bidang cara kesehatan aja, pasti kan. nggak mungkin gitu Iya. orang. Terus ya mungkin kalau maaf ya teman-teman, mungkin nih handsome privilege, Ya, mungkin. good looking privilege ya. Jadi buat kalian yang merasa kayak ya ampun dia good looking, dia nggak mungkin kayak gitu. Sadar yuk, sadar, bangun yuk. Maaf, bangun, ayo bangun. Oke. Jadi terus setelah korban pertama ini speak up, sebenarnya habis itu nih kita ceritain garis besarnya aja. Terus itu di take down. iya. Sampai akhirnya ada korban kedua yang speak up lagi. Enggak dijelasin ya sebenarnya penyakitnya apa ya. Iya, nggak dijelasin cara. Cuman kalau menurut aku dari pengamatan, karena dia bilangnya nyeri saat buang air kecil, mungkin itu herpes. Iya, kayak semacam kayak Iya, gitu. semacam herpes gitu. Cuman itu emang yang mungkin udah parah karena bilangnya kalau di kasus ini ya itu emang nggak bisa sembuh dan itu cacat. Jadi jatuhnya jadi kayak cacat seumur hidup gitu. Kayaknya teman-teman itu sedih banget dan bukan hanya korban yang merasa sedih, tentunya keluarganya juga. Ya, kita nggak bisa ngendaliin mulut orang, pasti akan ada Pasti orang-orang. ada aja yang Iya, nyemooh kayak yang gini. Kita nggak bisa ngendaliin mulut orang, teman-teman. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Ya nggak. Jadi itu yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri menjaga kita. diri kita sendiri. Jadi itu pembahasan kita ya hari Sudah ini. banyak sekali pelajaran hari ini. Iya, meskipun alurnya ngalor ngidul Iya. ya teman-teman, tapi tenang aja nanti kita akan tambahin
gambar-gambar, ilustrasi, biar kalian juga bisa memvisualisasikan ya apa yang kita lihat. Gitu kali ya. Oke guys, itu dulu podcast aur-auran kita ya, podcast open minded kita hari ini. Kita harap kalian suka videonya dan bisa mengedukasi kalian semua. Betul. Semoga bermanfaat. Terus kita buat para korban yang sudah mengalami sexually transmitted infections atau PMS ini dapat sembuh, pengobatannya dimudahkan juga ya. Buat kita yang belum pernah mengalami atau mungkin ini baru pertama kali dengar, oh ada ya penyakit seperti itu, mungkin kita lebih teredukasi untuk tidak melakukannya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian untuk podcast open mind kita hari ini dari segmen Don't Call It Taboo. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyi loncengnya di bawah. Semoga kita akan sering-sering update setelah ini. Oke. Dadah guys.